Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, salam damai sejahtera. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ingin kita renungkan adalah temanya menjaga lidah terhadap yang jahat. Ya. Bapak Ibu, baru-baru ini saya mendapatkan WA ya, satu cerita. Jadi ada seorang katanya karyawan, temannya mengunjungi dia, lalu bercerita-cerita, sharing-sharing. Nah, kemudian dia bertanya, temannya ini bertanya, kamu udah lama sekali bekerja di tempat kerjamu itu, gajimu berapa katanya. Lalu dikasih tahu, waduh, kok masih di bawah UMR? Kamu sudah bertahun-tahun kerja, masa di bawah UMR gajimu? Nah, akibatnya karyawan ini datang ke bosnya, dia minta tambahan gaji, lalu bosnya berkata, waduh saya nggak sanggup membayar kamu. Kalau kamu kurang berkenan, ya kamu mengundurkan diri. Ya kamu ya jangan bekerja di sini, cari pekerjaan yang lebih baik. Gitu. Akhirnya pekerja ini keluar dan jadi pengangguran akhirnya. Dan dia susah mencari pekerjaan juga. Nah, ada lagi seorang ibu yang baru ulang tahun, didatangi oleh temannya bercerita, wah pasti kamu dapat hadiah yang bagus dari suamimu ya, katanya. Lalu dia berkata, oh ya suami saya biasanya tidak memberikan hadiah, paling-paling dia kasih ucapan, lalu dia memberikan kata-kata yang baik, memberkati saya. Nih kemarin dia memberikan bunga kepada saya, cuman bunga saja katanya. Kamu sudah luar biasa baik, suamimu seorang yang mampu, tapi kok ngasih hadiah cuman bunga saja katanya. Akhirnya dia waktu suaminya datang, dia kasih tahu, kok Bapak tidak memperhatikan saya ulang tahun begini. Nah akhirnya mulai ada percekcokan yang sebelumnya mereka damai-damai saja. Ya, seorang anak Tuhan ya dikasih tahu bahwa di gerejanya temannya berkata di gerejanya mereka luar biasa dikasih makan, kemudian memperhatikan orang-orang yang kekurangan katanya begitu. Nah lalu dia bertanya, itu dari mana? Ya dari perpuluhan toh, dipakai dari gereja, dari persepuluhan gitu. Di gerejamu gimana gitu? Wah saya nggak lihat begitu. Nah akibatnya orang itu berpikir yang tadinya dia sangat diberkati di gerejanya, tetapi karena kata-kata itu akhirnya dia mulai protes, perpuluhan pun dia tidak bayar, dia tidak mulai sekali-sekali tidak menghormati pemimpinnya karena dia pikir uangnya dimakan sama pemimpinnya. Nah, semua itu tadi adalah kata-kata yang negatif yang membawa jadi satu yang jahat datang, ya. Yang tadinya seorang karyawan baik-baik saja kerjanya, malah akhirnya jadi di PHK. Tadinya seorang istri baik-baik saja kepada suaminya walaupun tidak mendapatkan hadiah, tetapi akhirnya mulai cekcok dan bisa saja mereka akhirnya bercerai. Demikian juga seorang jemaat Tuhan yang tadinya sudah komit, loyal, melayani Tuhan, tetapi karena ada kata-kata yang negatif, akhirnya dia mempunyai pikiran yang negatif kepada pemimpinnya, kepada pengelolaan gerejanya, akhirnya dia tidak loyal, persembahan dia kurangi, persepuluhan dia tidak lakukan, dan banyak lagi.
pasti banyak lagi. Mengapa? Karena memang perkataan ini bahaya sekali. Kita harus menjaga dari yang jahat. Nah, firman Tuhan, saudaraku, Rasul Petrus sangat menekankan hal ini, yang dia menyampaikan di 1 Petrus 3 ayat 10, kita baca, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini sebenarnya diambil dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Dia mengulanginya lagi, ya, dia mengambilnya dari kitab Mazmur. Dia ulangi lagi untuk menekankan betapa pentingnya kita menjaga ucapan-ucapan kita dari yang negatif. Karena kalau yang negatif, si jahat dapat memanfaatkannya, memakainya untuk menjadi sesuatu yang jahat, sesuatu yang ucapan-ucapan yang akhirnya membawa kepada kerusakan, ya, kepada hal-hal yang negatif. Rasul Paulus mau kita menjaga lidah kita dari yang jahat, ya. Nah, terhadap apa-apa saja, saudaraku, ya, Efesus, Rasul Paulus menegaskan di Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ucapan kita nggak boleh negatif. Jadi yang pertama adalah tadi, mari kita memperkatakan kata-kata yang membangun, sehingga yang mendengar itu mendapat kasih karunia. Jadi kita harus kendalikan kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, sehingga yang mendengar mendapat kasih karunia. Ya. Nah, yang kedua, kalau Yakobus berkata, ya, kata-kata kita haruslah kata yang memberkati. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, jadi kita anak Tuhan, kita tidak boleh, ya, sebagai anak Tuhan, hari Minggu atau lagi memuji Tuhan, kita perkatakan kata-kata yang baik, tetapi di lain kesempatan malah kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, ya, yang membawa pekerjaan si jahat terjadi, ya, baik atas orang itu atau atas orang lain, ya. Jadi mari kita jaga perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati. Tadi perkataan, ya, yang membangun, ya, ini memberkati. Dan yang ketiga, ya, Rasul Paulus di Efesus tadi, lanjutan yang tadi, ya, perkataan kita harus perkataan penuh syukur kepada Tuhan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mari Bapak Ibu, kita melalui renungan ini, mari kita menjaga perkataan-perkataan kita, sebab perkataan kita adalah perkataan yang bisa memberikan kehidupan, tetapi juga bisa mendatangkan kematian bagi orang lain. Ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan, tidak mungkin dari perkataan kita keluar kata-kata berkat, kata-kata pujian, tetapi di lain kesempatan malah menjadi kata-kata yang negatif, yang mematikan. Biar ini menjadi renungan bagi kita, sebab kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang bagi
lingkungan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.